سبحانه وتعالى في الدين والدنيا والآخرة دافعة عن كل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية ولجميع المسلمين وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدي ولد عدنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب صلى الله عليه وسلم وأهل الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عند كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الظاهرين. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبيوم في الدارين آمين. والفكر على أنواع كثيرة وأشرف أنواعه وأفضلها الفكر في أفعال الله وآياته وعجائب مصنوعاته في أرضه وسماواته. ومن أحسن التفكر في ذلك أثمر له زيادة المعرفة بالله وهي الإكسير الأكبر. Habib Abdullah bin Abdul Haddad membagikan tafakur. Kalau sudah dinyatakan bahwa tafakur itu adalah salah satu daripada sifat hati yang memberikan keselamatan kita dunia dan akhirat, maka tafakur itu terbahagi kepada macam-macam bahagian. Yang paling mulia dan paling utama daripada macamnya tafakur itu, yaitu kita memikirkan pada segala perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala dan bukti-bukti Allah Subhanahu wa ta'ala dan keganjilan-keganjilan apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada di langit maupun di bumi. Artinya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita makan minum, kita pakai, itu semuanya hendaklah supaya menjadi pikiran kita bahwa keseluruhannya itu adalah asar daripada sifat kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dinamakan af'al. Af'al itu asar daripada kudrat iradat. Jadi ini yang paling mulia daripada segala macam tafakkur. Artinya tatkala kita melihat atau mendengar atau sebagainya akan sesuatu baik di langit maupun di bumi, termasuk diri kita gerak dan diam, itu semuanya adalah hasil daripada kudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mata kita atau kuping kita batasnya hanya tikas perbuatan Allah Ta'ala aja. Adapun pikiran kita diperintah supaya masuk ke dalam perbuatan tadi, yaitu kudrat iradatnya. Paham?
melihat akan kitab. Kitab ini adalah ulahan perbuatan Allah. Itu mata kita melihat, tapi pikiran kita, akal kita jangan mengikuti mata tadi. Harus akal kita itu memandang isinya. Af'al itu adalah kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Apa aja yang terjadi, lalu iradat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahasa Banjarnya adalah ketentuan daripada zat Allah. Ketentuan daripada zat Allah. Nah, ketentuan dari zat Allah ini kalau dihitung kada bisa, sebab banyak benar, cuma bisa dihasilkan, dijumlahkan dengan dua jumlah. Pertama, yang sesuai dengan keinginan kita, sebutannya adalah nikmat. Yang kedua, tidak sesuai dengan kehendak kita, namanya bala atau musibah. Paham? Nah, jadi nikmat dan musibah itu dua-duanya itu adalah ketentuan dari iradat Allah. Paham? Dan iradat Allah ini bakawan melawan kudratnya. Ya tak? Iradat itu cuma menentukan. Nah, kudrat ini yang berlaku. Nah, jadi terjadinya itu nikmat hasil daripada ketentuan dan keberlakuan dari iradat dan kudrat, berupa nikmat maupun musibah. Nah, jadi tatkala kita melihat nikmat, tatkala kita melihat musibah, janganlah utak kita itu tertahan di bala dan di nikmat itu. Hendaknya kita tambusakan kepada kudrat iradatnya. Nah, pahamlah. Paham? Nah, hasilnya apabila nikmat itu tadi timbul dari ketentuan iradat dan perlakuan kudrat, ya kan? Nah, macam apa adab kita? Nah, adab. Nah, adab ini menghasilkan, tafakur ini menghasilkan akan adab yang maha tinggi. Pertama, kita ridho menerimanya, baik berupa nikmat maupun berupa bala musibah, ridho. Kemudian apabila nang ditentukan dan diperlakukan kudrat iradat tadi nikmat, maka ridho ini dikawani dengan syukur. Apabila yang datang itu musibah, ridho ini dikawani oleh sabar. Nah, sedangkan ridho itu buktinya Allah Ta'ala ridho. Ini
Jadi ridho ini yang dimaksud. Ini hasil daripada ma'rifat. Paham? Ma'rifat itu hasil dari tafakkur. Jadi kita melihat benda sampai mata kita kepada perbuatan Allah. Utak kita memandang ini tentuan iradat dan perlakuan kudrat. Kalau bisa dirubah lagi, lalu bandanya, nah dilihat cocokkah lawan maksud atau kada. Apabila cocok dengan maksud, nah timbullah adab ridho dan syukur. Yang kedua ridho dan sabar. Ridho itu tanda Allah Ta'ala ridho. Barang siapa ridho menerima ketentuan iradat dan perlakuan kudrat, orang itu diridhoi Allah. Jadi lamun hendak mengetahui apakah saya ini diridhoi Allah atau dimurkai oleh Allah, lihat tatkala datang musibah, apakah ridho dan sabar ataukah tidak ridho. Apabila tidak ridho, jelas tidak sabar. Paham? Nah ini cuma sifat tafakkur ini yang menimbulkan akan ma'rifat, ma'rifat yang menimbulkan akan adab. Ini sudah lawas zamannya, ada terpakai lagi. Pasarannya itu lesu. Untung masih ada dibaca dan didengar. Tapi namun yang benar-benar mengamalkan sangat sedikit. Tambah sehari, tambah sedikit. Tambah sehari, tambah sedikit yang mengamalkannya. Oleh sebab apa? Oleh sebab manusia tafakkurnya itu tatkala melihat satu benda, dia ingin kepada benda itu. Nah, keinginan kepada benda itu namanya hawa. Nah, jadi inilah yang menjadi dinding, menjadi hijab bagi akal tadi masuk memandang isi. Kebanyakan mata dengan akal itu mupakat. Kalau mata memandang mek, pikiran memandang mek. Mestinya mata memandang mek, pikiran memandang ini mek adalah nikmat. Ridho hati kita atas adanya mikrofon dan syukur hati kita adanya mikrofon, karena ini adalah ketentuan dari iradat dan perlakuan dari kudrat, namanya nikmat. Karena dengan adanya mikrofon kita dapat melaksanakan pengajian secara mudah. Si tuan gurunya tidak menghajatkan teriak-teriak, si muridnya tidak menghajatkan telinga basanggung. Paham? Ini misal yang nyata. Nah, kenapa jadi akal tadi sama lawan mata? Mata melihat mikrofon, akalnya ingin mikrofon juga sama. Kenapa? Karena akalnya ini non aktif. Disebabkan apa? Pertama jahil. Ini pertama. Dasar kada mengaji juga, kada belajar juga,
Walau sekolah bukan apa? Pertama jahil. Ini pertama. Dasar kada mengaji jua, kada belajar jua. Walau sekolah makrifat. Nah di sini kesalahannya dulu, jahil. Yang kedua, makanan minuman ini. Yang ketiga, sahabatnya sama-sama dia kayak itu, artinya sekelas. Nah, di sini duduknya hadis Nabi, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahlukum man yukhalil. Kita ini pasti terpengaruh dengan teman kita. Oleh sebab itu, sebelum kita menjadikan seseorang itu teman, kita pikir habis-habis dulu. Patut enggak? Macam apa caranya memandang patut? Teman kita ini alimkah, bungelkah? Satu. Yang kedua, teman kita ini makanannya, minumannya, pakaiannya halalkah, haramkah? Di situ. Jadi kita cari teman yang pakaiannya, makanannya, minumannya halal dan orangnya alim. Habib Abdullah bin Al-Haddad berkata, washab dawil ma'rufi wal ilmi wal huda. Washab, carilah teman dawil ma'ruf, orang-orang yang mengerja kebaikan, wal ilmi, disebabkan ada ilmunya. Ini wal ilmi atap kepada ma'ruf, atap sabab. Sabab berilmu, lalu awam mengerjakan kebaikan. Nah, jadi ini lah, washab dawil ilmi dawil ma'rufi wal ilmi wal huda, dan orang yang punya makrifat. Huda itu hidayah. Hidayah itu nur dari Allah yang masuk ke dalam lubuk hati, yang dinamakan asrar. Iya, makrifat. Jadi kalau yang ditemani ini orangnya orang alim syariat, buktinya alim syariat, pekerjaannya baik, ya toh. Nah, serta makrifat, ada punya pulang orangnya, kada terdinding hatinya. Nah ini yang disuruh temani. Paham? Walaupun orang ini di negeri Cina, artinya jauh, mau tidak mau kita itu pasti ada hubungan dengan beliau, baik hubungan telepon, baik hubungan duit, seling hadiah menghadiahi, baik hubungan pakaian. Pokoknya berkasih sayanganlah kepada orang yang zawil ma'ruf wal ilmi wal huda. Ada punya ta'alluq, ada punya hubungan. Paham? Nah ini. Karena al-mar'u ma'aman ahab. Tandanya mahabbah yaitu berhadiah-hadiahan. Ya, tahadau tahabbu. Semua yang kita bicarakan ini tidak keluar daripada madatnya nur sayyidina wa habibina wa qaidina ila Allah Ta'ala Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa bahwa Rasulullah SAW itu diberi kekuasaan penuh untuk menyerupa siapa yang dikehendakinya.
Paham? Jangankan Rasulullah menyerupa seperti si A, sedangkan iblis bisa menyerupa, syaitan bisa menyerupa, malaikat Jibril bisa menyerupa angkaya Dihyah al-Kalbi, apalagi Rasulullah SAW bisa menyerupa. Jangan lupa ini. Ini nantinya bukahnya yang dinamakan guru kita ini. Paham? Kalau Rasulullah SAW itu lebih afdal daripada segala makhluk yang lainnya, sedangkan orang mati syahid biasa sudah hidup terus-terusan, tidak mati, apalagi Rasulullah SAW. Kalau orang menyatakan Rasulullah di dalam tanah, toh kenapa jadi banyak orang yang ketemu Rasulullah SAW yaqadatan? Berarti bukan di dalam tanah saja, bisa di luar tanah. Paham? Diperkuat lagi dengan ayat inna arsalnaka syahidan. Arti syahidan itu hadiran. Masa orang jadi saksi tidak hadir? Apabila hadir, syahidan PR, isim fa'il, tentu terus-terusan, tupidud dawam. Nah, di mana hadirnya Rasulullah? Paham? Quran menyatakan, wa'lamu anna fikum, di kalangan kamu ini ada Rasulullah. Fikum itu jar majrur, ta'alluqnya kepada kainun mustaqilun. Nah, cuma lantaran kita tidak ada ilmunya, salah kita sendiri, jadi terdinding dengan Rasulullah. Seandainya kita menuntut ilmunya ini kepada ahlinya, tidak terdinding lagi dari Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu bisa menyerupa kepada khalifah-khalifahnya. Semua khalifah Rasulullah hakikatnya itu adalah Rasulullah, cuma askalnya aja lain. Kalau itibar ruhaninya tidak lain, huwa. Paham? Jangan lupa ini, jangan lupa. Ini paten. Ini Jamati Umar, bukan Jamati Ali lagi. Apalagi perbuatan Allah yang ganjil-ganjil. Kan ada yang ganjil-ganjil, tapi kalau kita lihat dengan pikiran yang bujur-bujur bagus, tidak ada perbuatan Allah yang tidak ganjil. Semuanya ganjil. Coba lihat manusia di dalam satu rumah, rupanya serumahan itu belain. Iya tuh. Hingga serumah aja dulu kada sama. Nang ini hidungnya mancung, ini tak kurang, belain sudah. Iya kah? Ini mata pina galak, nang ini pina tajam. Nah sudah belain. Iya kah? Nang ini sugih, gigi habis. Belain. Ini giginya banyak. Ke pasar kada kau obat tukar, artinya habis duit. Paham? Nang ini buritnya halus, parutnya ganan. Jadi belain-lain, serumahan aja, apalagi selanggaran ini. Jadi kadada nang kada ajaib. Makanan nang kita makan berapa warna, tapi keluarnya dari dubur satu warna, kuning aja, ajaib.
Nang keluar itu kalau kita bakas makan nang apa, nang keras-keras dan tidak makan pisang dan kates, itu keras tahi itu keluarnya. Toh guntingnya untuk menatak yang keras tadi kada bisa diasah-asah seumur hidup. Iru-iru buruk begitu dia mengantuk pagat tahi tadi. Ini ganjil. Ada lagi yang ganjil. Gigi kita tidak sama dengan rambut kita. Coba ya gigi sama dengan rambut, tiap hari berpanjang sampai umur 60, sudah bagaimana caranya gigi kita ini? Potongannya terbatas. Ada seperti rambut. Paham kah? Nah, mata kita pula itu diberikan kelubung. Nah, kelubung ini tidak memakai alat untuk membuka dan menutup. Tidak ada di sini stop kontak. Sekiranya ada stop kontak, itu bersalang anu ini kada pakai stop kontak. Mau membuka-buka, mau menutup tutup. Itu wa fi anfusikumu afala tubsirun. Pikirkanlah keajaiban perbuatan Allah yang ada di dalam diri kamu. Nah, kalau tafakkur kita ke sini, hasilnya dapat makrifat. Itu menghasilkan tasawuf, adab, ridho dan sabar atau ridho dan syukur. Berkenaan dengan krismo atau dengan demo, nah kan krismo kan krisis moneter, demo demonstrasi. Ini kita tidak menginginkan sebenarnya. Bagaimana caranya orang yang tafakur, dia memandang ini adalah asar daripada kudrat iradat, dan namanya adalah bala. Jadi dia menerima dengan ridha dan sabar. Nah, kalau sudah sampai begitu, itu sempurna namanya. Jadi kadang bahagian mata apa jalan? Mata bahagian melihat mentu aja. Mesti utak ini jalan sampai kepada rahasianya. Fanzur ila athari rahmatillah. Kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Kamu saya perintahkan menggunakan utak supaya memandang kepada bekas-bekas daripada sifat rahmat saya. Itu kalau dimaknai rahmat itu sifat. Fanzur ila athari rahmatillah, ya kan? Semua ini yang kita pandang dengan mata, walhasil apa yang sampai pada indera kita itu namanya asar dari rahmatnya Allah. Di antaranya kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Bagaimana Allah Ta'ala menyuburkan bumi yang dulunya itu adalah mati. Paham? Bumi di sini termasuk badan kita, kan daripada bumi, ya kan? Mintin daripada tanah, paham? Tanah itu sifatnya mati. Bagaimana bisa begini hidup? Hidup padahal asalnya bumi. Nabi Adam itu kan bumi, mengelenteng di ketok. Sebelum masuk Nur Muhammad ke dalamnya, mengelenteng. Bamata kada melihat, batalinga kada mendengar, baumuntung kada berbicara, baidung kada berhinak, batangan kada kau bergerak, babatis kada kau berjalan. Bisinang itu
kada singgarakan. Limbahnya masuk Nur Muhammad di utak, lalu timbul akal. Jelas akal tadi nur, paham? Nah itu kemudian turun ke mata, nur tadi, lalu melihat. Apa yang pertama dilihat Nabi Adam? Dirinya. Karena sudah ada akal, lalu mengerti bahwa diri itu ini adalah tanah. Paham? Adalah tanah. Tapi belum tahu lagi ini tanah, belum tahu. Itu karena wa'allama Adamal asma'a kullaha. Di situ ayatnya. Paham? Sampai Nur Muhammad ke kuping mendengar. Yang pertama didengar Nabi Adam tasbih malaikat. Jadi pertama memikirkan diri dari tanah, menunjukkan kekuasaan dan iradat Allah. Yang kedua mendengar tasbihnya malaikat. Tatkala turun Nur Muhammad ke hidung Nabi Adam, timbullah hinak, napas. Rupanya di sini tanahnya ada ketinggian sedikit kayak kerak hidung. Lalu wahin keluar tadi tanah di sini. Nur Muhammad turun ke lidah, langsung membaca alhamdulillah. Nah, sekiranya tidak ada mengandung Nur Muhammad, utaknya kosong, tidak ada akal, mata tidak melihat, telinga tidak mendengar, hinak tidak ada, dan lidah tidak bisa membaca apa-apa. Turun sampai kerakungan, ada rasa kerakungan, ada rasa di bibirnya, di ilatnya. Ada rasa manis, masam, padas, kalak dan sebagainya. Paham? Dan hulkumnya ini sudah bisa turun naik. Karena sirrullah ini sudah masuk. Sehingga seterusnya. Kita dulu pernah mengaji masalah atlas. Atlas itu kan rangkaian daripada tubuh manusia. Ini sebenarnya adalah mati. Ya toh? Kita pernah mengaji atlas itu untuk tasawuf. Mati ini rangkaiannya itu. Yang jadi hidup karena Nur Muhammad ini wa nafakhna fihi min ruhina. Paham? Di situ nang jadi insan ini disebut insan. Karena insan itu adalah majmu'ur ruh wal jasad. Nah, kepada tasawuf maknanya insan majmu'ur ruh wal jasad. Kalau kepada ilmu mantik hayawanun natiq. Jadi lain-lain istilah. Nah, ini pembicaraan jam 4 subuh mestinya ini, tengah malam. Cuma ini sudah subuh juga hari pukul 5 nah, kurang seperempat. Barang siapa menyempurnakan, ia akan tafakkur pada yang demikian itu tadi, niscaya menghasilkan tafakkur itu untuk dirinya khusus akan tambahan atau peningkatan makrifat kepada Allah. Paham? Jadi seberapa banyak yang kita lihat,
seitu jualah makrifat kita meningkat. Oleh sebab itu Allah Ta'ala menyuruh kita siyahah, jangan dalam rumah aja, keluar dari rumah, berjalan ke gunung-gunung, berjalan ke padang, ke sawah, berjalan ke hutan-hutan siyahah untuk ziyadatul ma'rifah. Apa yang kita lihat, ya kadang-kadang pohon-pohonan itu bang bilang assalamualaikum ya wali Allah, saya ini adalah rumput anu namanya, dan untuk obat anu. Nah itu kadang-kadang batu itu berucap assalamualaikum ya wali Allah, saya ini batu anu, khasiatnya apabila dijual dapat duit, umpamanya itu. Nah ini, nah apa jadi terjadi demikian? Ini adalah ujian. Jadi sesuai dengan kata-kata, banyak berjalan, banyak yang dilihat. Itu. Tinggal lagi orang yang siyahah ini harus dibekali oleh syekh murabbi mursyidnya dengan ilmu yang berdasarkan Quran dan hadis. Ya kan? Biasa siyahah itu sesudah khalwat. Sesudah khalwat 40 hari disuruh siyahah keluar. Jadi makrifatnya itu bertambah terus. Apa aja yang terjadi, baik yang di mata, di telinga, baik dirasa, baik di macam pun, itu untuk menambah makrifat. Paham? Karena makrifat ini perlu ditambah. Nah, adapun modal makrifat yaitu la ilaha illallah. Kita ambil makna yang di bawah, la fa'ila illallah, tidak ada yang berbuat, hanya satu, yaitu Allah. Lalu kita berjalan, apa yang kita pandang jangan di luar dari perbuatan Allah. Tinggal lagi apabila kena yang nyaman, itu kita ridho dan syukur. Kadang-kadang di perjalanan terkena ada yang susah, ridho dan sobat. Nah ini. Cuman di akhir zaman, Syekh Murabbi Mursyid ini masyhur. Artinya orang banyak yang tidak tahu. Jadi siapa yang kepingin takarrub kepada Allah, disediakan kendaraan umum. Siapa aja, orang khoskah, orang khawaskah, ada kendaraan umum kalau ingin takarrub kepada Allah. Kendaraan apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yaitu kendaraan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Apabila kita banyak membaca salawat, itu akan sampai ke tujuan kita. Apa maksud sampai ke tujuan? Hijab tidak ada lagi, dinding tidak ada lagi. Kalau orang menembak, itu antara matanya dengan lubang pisir, dengan yang dituju di sana, seket itu tadi, jangan sampai ada halangan. Apalagi pakai tele di sini. Nah itu, tele itu sudah disetel. Nah kemudian diletakkan di sini, pakai tele begini, kemudian tabiat, ta tahan napas, bidik, tembak. Nah itu ngalih. Kalau ada dinding, misalnya di tele itu ada debu, atau di tele itu ada banyu, ini mendinding.
atau di mata kita ada tahi mata mendinding, atau di sana ada pohon itu banih misalnya bergerak-gerak. Jadi kita kada kawa hendak mengenakan bujur-bujur kepala bentiungan itu. Nah, bentiungannya memang tenang, tapi ini sebelum bentiungan, antara kita dengan bentiungan ada di sini rumput bergerak terus, ini mahaur, ini menghijab. Kalau sudah semua tenang, sudah tes tenang. Fa aina ma tuwallu fatammu wajhullah walladzina hajahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi seluruh alam semesta ini menjadi makanan ruh, artinya menambah makrifat. Disinilah duduknya Nabi Musa waktu didatangi Azrail, ditampar Sidin, karena Sidin hendak aja hidup lagi supaya kawa menambah makrifat. Kalau mati habis, ada kawan menambah makrifat lagi. Bukan seperti kita, Azrail datang, nanti dulu dong, kenapa saya mau kawin sama orang Sunda, lain urusan dong. Ini untuk menambah makrifat. Jelas saja kalau. Nah, makrifat itu wahiyal iksirul akbar. Itu iksir satu daun. Andaknya di dalam hutan. Apabila kita dapat iksir itu, dijilat dengan lidah, langsung menjadi waliullah. Apalagi iksirul akbar. Sedangkan daun iksir saja sudah menjadi wali apabila dijilat, apalagi dimakan. Kalau kibritul ahmar, melirang yang merah, itu masih banyak. Tapi kalau iksir ini, ya Allah, kecuali orang yang dapat daripada khalifahnya Rasulullah, yaitu Balya ibni Malkan, Abul Abbas Qadir alaihissalam. Itu bisa mendapatkan iksir itu dari Nabiullah Qadir alaihissalam. Nabiullah Qadir ini juga bisa menyerupa
wa ghali marhaba anta misbahus suduri marhaban yahu anta iksirun wa ghali engkau ini iksir dan lebih lagi mahal dari iksir. Ya kita minta lawan Allah. Oleh sebab itu jangan lupa tiap malam ya, jangan tidak dibaca hizib dalail isnin akhir serta doanya. Tiap malam jangan tidak dibaca. Isinya intisarinya dalailul khairat adalah hizib isnin akhir dan doanya. Di sana iksirnya, intisarinya. Di sana ada ya kan, famatti'na Allah fid daraini bi ru'yatihi. Famatti'na Allah fid darain bi ru'yatihi. Saya minta ya Allah supaya saya gembira terus nih dengan melihat mulai di dunia sampai seterusnya kepada junjungan saya Rasulullah SAW. Jangan lupa tiap malam habis isya ke, habis maghrib ke, tengah malam ke, hizib isnin akhir dengan doanya jangan tidak dibaca. Paham? Dan burdah pun juga tiap malam jangan tidak dibaca sendirian. Baca burdah sendirian seperempat jam selesai. Kalau nonton Mike Tyson sampai 12 ronde menang angka sudah berapa jam. Baca dong, karena sirnya, madatnya Rasulullah di dalam aurat, di dalam wiritan-wiritan itu, di situ madatnya Rasulullah. Oleh sebab itu kita ini kalau sudah dapat wirid jangan kebulirit, baca terus dong. Nah ini al-warid min haitsul wirid. Baca kitab hikam. Al-warid min haitsul wirid. Ada lagi al-waridat min haitsul apa? Min haitsul aurat. Ada lagi. Itu di dalam salah satu dari salah hikam. Jadi wirid itu penting sampai-sampai Al-Idrus berkata, "Man la lahu wirid fahuwa girid." Siapa kada punya wirid itu monyet. Al-Quran wirid, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Paling afdal ibadat umatku baca Quran. Jangan tidak dibaca. Kalau Yasin Quran, betul. Idza waqa'atil Quran, betul. Tabarak Quran, betul. Betul. Tapi itu cuma satu batalion atau 2-3. Kalau dari Fatihah sampai Qul a'udzu binnas itu seluruhnya abri. Kan lebih kuat, jagaan insya Allah tidak bakal masuk musuh lagi. Kalau Yasin dengan Tabarak itu jadi abri. Kira-kira kalau ini namanya itu kira-kira yang baret habang itu Kopassus. Waktu kita dikubur nanti Yasin dengan apa? Tabarak ini jaga. Kalau mau menanya Munkar Nakir jalan sini, nggak boleh katanya Yasin. Yasin pakai kleber 25. Jadi jangan Yasin Tabarak idza waqa'atil aja sih, jangan. Mulai dari Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas. Umpama seharinya 10 juz, berarti 3 hari 1 khatam.
habis tidak ada kerjaan apa-apa lagi, berdagang sudah habis modal, dan istri sudah tua, anak pada lari semua. Jadi Allah Ta'ala itu memberikan waktu banyak yang kosong. Isilah dengan membaca Al-Quran. Al-Quran yashfa'u li sahibihi. Quran itu bakal membentengi kita, bakal menjaga kita. Saya sangat bangga mendengar satu perempuan laporan di telepon, Abah katanya saya sudah bisa mengamalkan 1 tahun wirid membacakan Al-Quran itu 1 minggu 1 khatam. Alhamdulillah. Cuma saya lupa nanyakan umurmu berapa sih, dan sudah ada punya pacar apa enggak. Lupa saya, itu kesalahan dari saya, dari TV saya yang harus diservis. Wa min anwa'ihi, daripada macamnya tafakkur tadi, at-tafakkur fi ma lillahi alaika minan ni'ami wal ala'i ad-diniyati wad dunyawiyyati. Wa husnul tafakkuri fi dzalika yuthmiru ziyaratal hubbi lillahi wa yahutsu 'ala syukri lillah. Nah, ini tafakkur yang kedua adalah kita memikirkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, kenyamanan. Duduk nyaman, berdiri nyaman, berabah lebih nyaman, kawin kada kau dikesahakan. Jadi kenyamanan ini nang dipikirakan, jangan memikirkan bala. Nah, ini nang banyak di sini bala yang dipikirkan. Tidak boleh. Tidak ada separuh ayat pun yang memerintah kita mentafakkurkan bala musibah, tidak ada. Sebab akibatnya kalau memikirkan bala musibah itu nantinya memarahi sama Allah Ta'ala, pasti marah sama Allah. Lihat orang yang hampas pangkung itu, nah akibatnya itu terpikirkan musibah lalu hampas pangkung. Apabila hampas pangkung itu menunjukkan kadar ridha. Apabila kadar ridha, orang itu tidak diridhoi oleh Allah. Siapa yang ridha, itulah yang diridhoi. Siapa yang tidak ridha, itulah yang dimurkai. Faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Hadis. Jadi jangan mikirkan bala dong, pikirkan yang enak-enak aja. Gigi sakit, ada orang dulu yang giginya sakit, kuping sakit, matanya buta, telinganya tuli, yang paham, hidungnya rongong, tangannya buruk, kakinya buruk, paham? Tetapi dia alhamdulillah katanya, saya punya senjata masih ada. Yang disyukurinya butuh. Jadi orang ini masih lagi memikirkan nikmat Allah. Untung saya punya senjata masih ada, nggak hilang. Jadi dia itu mau tidur, pegang senjata. Bangun tidur, pegang senjata. Senjatanya maujud fi kulli zaman.
Ini orang yang namanya bisa menggunakan tafakkur nikmat. Yang nyamannya yang masih ada itu apa yang masih ada? Kalau sudah harta nggak ada lagi, ini nggak ada, yang masih ada itu apa lagi? Nggak mungkin nggak ada semuanya, pasti ada, tinggal sisanya. Nah ini yang disyukuri. Paham? Untung saya punya senjata masih ada katanya. Ada juga yang digegulemeng, bahasa sini digolemeng, ya kah gerusuk? Nah, nang dikulai-kulai bu buat. Nah ini tafakur saja, ini pikiran aja. Nah, baik artinya kenyamanan itu masalah nisbah agama. Seperti kita ini bisa hadir di majelis ilmu, paham? Atau seperti kita bisa baca Quran, itu nikmat agama namanya. Atau nikmat keduniaan seperti yang tadi, yang senjata tadi itu kan dunia. Tapi ini walau dunia, ini fungsinya luar biasa. Berapa juta wali-wali Allah itu hasil dari kerjanya. Oleh sebab itu, ini senjata namanya sirrul wali, rahasia wali. Sebab wali terjadi dari ini. Oleh sebab itu, penutupnya itu disebut bahasa Arab sirwal. Sirwal artinya salawar. Sirwal artinya sirrul wali. Yang di dalamnya itu rahasia wali. Itu ulama Hadrah Maut pada ketawa semua saya bicara begini. Dan dia cacat, katanya ini berkesan. Ini kesan pertemuan. Hasil dari tafakur ini menimbulkan tingkatan cinta sayang kita kepada Allah. Paham? Jadi kecintaan kita kepada Allah itu meningkat. Kalau cinta kepada Allah meningkat, berarti Allah yang cinta kepada kita meningkat. Kalau mau tahu saya ini dicinta Allah enggak, lihat aja cintakah kita sama Allah enggak. Itu aja. Jalannya supaya cinta sama Allah, yang nyaman-nyaman aja dipikirkan, yang enggak nyaman jangan. Gitu. Kalau sudah cintanya dapat, itu jelas alhamdulillahnya, atau jelas tidak ada hamun, tidak ada ghamun, tidak ada huznun, tidak ada khaufun. Berarti awliya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdil kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. Hanya panahan hajat itu masih ada, bahwa maka meminta itu haramun. Bandingannya umpama bangkai ya dengan daun-daunan. Masih tawa kita itu menahan lapar kita dengan memakan daun-daunan, ya toh tetap haram makan apa? Bangkai. Nah itu. Wa innama qulna anna al-asla fihi at-tahrimu li'annahu la yanfaqu an thalathati umurin muharramah. Hanya saja kami memberanikan diri menghukumkan bahwasanya meminta itu haram asalnya karena tidak terlepas meminta itu dari salah satu daripada 3 perkara yang haram. Al-awwalu, pertama meminta itu izharus syakwa minallahi ta'ala,
itu artinya mengadukan Allah Ta'ala kepada makhluknya. Mengadukan Allah Ta'ala kepada makhluk. Kalau kita meminta, itu berarti kita mengadu. Memintanya kepada makhluk, berarti kita itu, hai makhluk, berilah saya karena Allah tidak memberi saya. Itu mengadukan Allah kepada makhluk. Sama lawan mengadukan maling ke polisi. Nah di sini Allah ayah wa ucap. Berutang itu boleh, cuman penyakitnya dua. Pertama, kalau kita berutang itu seakan-akan umur kita itu di tangan kita, sehingga belum mati kawal membayar. Itu su'ul adab lawan Allah. Satu, tulul umur atau wilul amal. Yang kedua, seakan-akan Allah itu memberi kita tidak cukup. Nah, itu kata-kata arwah ayah pada ketika Kai Salim Marina oleh Guru Seman datang dari Balikpapan ke Mertapura naik ke rumah kita, dan beliau itu minta banyak kopi, sedangkan di rumah tidak punya kopi. Jadi al-fakir berutang kopi sesendok ke sebuah rumah. Ujar yang di sebuah rumah, ya kapan secangkir berutang kopi, kagak sesendok aja, keperluan untuk air. Sudah minum air tadi turun, datang arwah ayah. Nah ini, sedangkan bekas cangkirnya kopi ini masih belum dibasuh. Arwah ayah bertanya, ini apa, kopi dari mana? Saya mau utang kalian Pak di sebelah. Kata ayah, kalau sudah takdir terjadi ya sudahlah, tapi yang dua kali jangan lagi. Apa yang ada surung teh, ada surung teh, tidak ada teh surung banyu dingin. Padahal karena tamu. Itu adabnya. Allah ayah minas solihin, tapi mastur. Karena apa? Karena dia mengambil kesalihannya dari kebaktiannya terhadap dua ibu bapaknya. Karena bakti kepada ibu bapaknya, ridho ibunya bapaknya, dia dapat pangkat di sisi Allah. Jadi bilangnya tidak menyusahkan hati ibu dan bapak dan tidak menyakiti akan badan beliau. Bahkan kita mencari supaya dua orang tua kita ini ridho kepada kita 100%. Itulah pembuka segala macam kebaikan. Ya pembuka ilmu laduni, ya pembuka amal solih, ya pembuka khususiyah, ya pembuka karamah, ya pembuka segala macam. Adalah birrul walidain. Cuman birrul walidain ini sudah lama masanya dibicarakan sahaja, tetapi pelaksanaannya sangat sedikit. Yang terbanyak akun bil walidain, menyusahkan kepada ibu bapak. Walaupun ibu bapak sudah di dalam kubur, tetap rohnya itu tidak hancur. Artinya rohnya itu merasakan apa perbuatan anaknya yang ditinggalnya. Kalau anaknya ini soleh, dia bersukaria.
Kalau anaknya ini fasik, maka dia bersedih hati. Berarti sampai ke ibu bapa dalam kubur masih lagi dia itu mendurhakai. Jadi kalau kita ini sudah punya ayah dan ibu meninggal, bebas tidak. Malah rohnya itu lebih sakit di waktu sudah mati daripada sebelum mati. Karena kalau sebelum mati dia masih bisa lagi memberikan maaf kepada anak itu. Kalau sudah mati tidak ada amal lagi, sebab memberi maaf itu kan lagi hidup. Kalau sudah mati tidak ada lagi amal. Ya, kalau sudah mati kan tidak ada amal lagi. Nah ini yang kita jaga, walaupun kita ini mesti bakti kepada almarhum dan almarhumah, ibu dan bapak kita. Tidak ada dosa yang segera balasannya sebelum mati di dunia juga, hanya satu dosa, yaitu durhaka terhadap ibu dan bapak. Orang yang durhaka kepada ibu bapak cepat diberi Allah Ta'ala zuriat, tetapi zuriatnya itu sangat menyusahkan kepada dia. Itu sebagai bukti bahwa dialah yang durhaka kepada kakeknya dan neneknya si anak itu. Jadi kita bisa melihat itu televisi kita diputar di anak. Bagaimana anak kita kalau dia itu bandel, itu menyatakan kita yang bandel. Sebab dalam Quran, wa nahnu lakum tabaun, katanya anak-anak saya mengikuti sampian, hai ayah, hai ibu. Itu Qurannya. Kalau hadisnya birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Ada hadis lagi, kama tadinu tudanu. Ada lagi, hal jazaul ihsan illal ihsan. Mantoknya, mafhum mukhalafahnya, hal jazaul isaah illa isaah. Cukup tasrih, jelas. Jadi kalau kita punya cucu bandel, itu menunjukkan kita sama datuknya bandel. Jadi bagaimana caranya? Tidak ada lain daripada istighfar dan taubah dan sedekah yang banyak. Karena sedekah ini tutfi'u ghadabar Rabb. Nah, sedekah inilah yang menghapuskan marahnya Allah. Kalau Allah tidak marah lagi, Allah Ta'ala ubah ibu dan ayah kita tidak marah lagi kepada kita. Allah sebab itu dianjurkan walau bisyikki tamratin, walaupun artinya sebelah kurma kita mesti bersedekah setiap hari. Malaikat ada dua di masyrik maghrib, setiap subuh dia berteriak. Yang maksud teriaknya itu, ya Allah, barang siapa bersedekah subuh ini, gantikanlah beberapa ganda. Siapa yang tidak bersedekah di waktu pagi ini, cilakakanlah semua hartanya. Jadi kita disuruh kalau pagi itu bersedekah. Nah ini sudah lama juga ini, hanya tinggal bicara. Yang ma'amaliyah karena itu tiap subuh bersedekah. Ya kadang-kadang kita sudah disebut orang guru, padahal belum punya angka, tapi perasa punya angka, padahal kosong. Paham? Di akhir zaman disebutkan
bahwa nantinya orang yang di akhir zaman, baik orang tua maupun orang muda, itu nantinya dekat dengan teman-temannya dan menjauhkan diri dari ibu dan bapaknya. Masing-masing kita menilai koreksi diri kita. Apalagi kalau sudah rumah itu belain dari ibu dan bapak, jarang-jarang menengok kepada ibu bapak. Itu sudah berarti jafin lil walidain. Itu sudah ranggang dengan ibu dan bapak. Paham? Qaribin li ashabi. Sangat erat hubungan dengan sahabat-sahabat, tapi dengan ayah dan ibu menjauh. Kalau orang dulu bikin rumah satu, kamarnya banyak, jadi sampai bercucu bebuyut kekarubut sebuah rumah. Tapi kalau di akhir zaman, kada mau nangka itu lagi, kada perlu bulah rumah begonol-gonol. Halu-halu saja sebab ini karena hendak menyerongan, ini hendak menyerongan, ini hendak menyerongan, ini hendak menyerongan. Masing-masing hendak beuzlah masing-masing. Artinya menjauhkan diri dari ibu dan bapaknya. Sabab-sabab menjauh itu macam-macam. Padahal masih kawal lagi dengan telepon kah, nanyakan tiap subuh bagaimana keadaan ayah dan ibu, sehat enggak? Atau dengan kiriman amplop kah, wesen, bisa. Kalau jauh, kalau dekat, kita itu selalu sebelum tidur salaman minta ampun. Bangun tidur salaman minta ampun kepada ibu dan ayah. Kalau sudah meninggal, apa yang kita baca subuh, hadiahkanlah kepada beliau. Apa yang kita baca sore, hadiahkanlah kepada beliau. Dan apapun pakaian kita, berikan kepada orang lain, niatnya pahala untuk arwah ayah dan arwah ibu. Atau bersedekah makanan atau uang dan sebagainya. Ini sudah lama dibaca aja, yang mengamalkan sedikit. Oleh sebab itu hidupnya itu rumah tangganya seperti neraka. Suka menjauh kepada ibu bapak. Waktu kita ke ziarah ke makam Ujung Pandaan, ke makam Syekh Abu Hamid, waktu kita tulakan itu kan kita meninggalkan berapa sehari semalaman. Iya tuh, mulai di sini berangkat sampai dulu ke Pelangka Raya, kemudian langsung ke Kubah, kemudian meneruskan lagi ke Sampit. Nah, ibu kita di rumah, karena kita ini baru tidak ada di rumah, tidak mau tidur, tidak mau makan, tidak mau minum, sakit dia. Nah, ini. Jadi kalau kita ini ada undangan jauh, ibu itu tidak tidur, seperti ayah saya almarhum juga nggak tidur kalau ada anaknya datang lebih dulu. Jadi kita tanyakan kepada mufti-mufti sampai di mana-mana, bagaimana kalau saya ziarah ke Hadramaut, tetapi ibu saya sakit karena terpisah saya. Jawabnya haram ziarah,
Karena bakti kepada ibu bapak fardu ain, ziarah cuma sunnah. Nah ini halangannya, jadi saya tidak bisa ke Jakarta, saya tidak bisa ke Surabaya, saya tidak bisa ke mana-mana. Kita coba lagi satu kali, kita mau ziarah ke makam Abu Talha sama-sama semalam. Iya, bukan di samping Abu Talha tinggal, kan satu hari satu malam. Nah itu juga ibu kita sakit. Jadi sudah 2 kali dicoba bahwa ibu ini tidak bisa terpisah anaknya. Saya juga kalau sakit ibu di samping, ibu kalau sakit saya di samping. Jadi birrul walidain ini sudah banyak dicabut taufik hidayahnya. Nah, jadi ini yang kita jaga. Berjalan aja kalau ada ibu ayah, itu pasti ibu ayah di depan, kita di belakang. Kecuali bakal bahaya, nah, itu boleh kita di depan. Jadi umpama bahaya kita yang duluan, ayah ibu di belakang. Anehnya kalau kita ziarah ke tempat guru, itu kita yang duluan masuk, ibu dan ayah kenapa jadi di belakang? Aturannya ibu dulu, ayah baru kita belakangan. Andai kata terjadi ini pondokan begini, membawa ayah ibunya ke tempat gurunya, pondokan itu yang duduk dekat gurunya, ayah ibunya di jauh, ini sudah durhaka terhadap ibu bapak. Itu penilaian oleh ibu bapaknya, beginikah didikan guru. Paham? Apalagi sudah bahasa alim, orang tuanya jahil, sampai bisa cucuk lamun tiangnya kada berilmu, ia jadi nuta ini. Nang di mama itu umma, nang di mama abah. Bangun tidur, ku bantu abah. Lain apa? Bantu ibu pemukulan. Bangun tidur, terus kusikat, gusik. Lain apa sikat gigi, giginya nggak ada. Jadi harus kita jaga kolbunya dan otaknya ayah ibu kita itu dijaga. Jangan sampai ada tegang di hati ibu dan bapak itu. Ini nang banyak terjadi ini. Apalagi sudah rumah gonol, ibunya itu rumahnya kasihan kada diperhatikan. Jadi nengaran bahasa Banjar, katulahan lawan umma lawan abah itu waya ini kalau tapi tahu lagi manusia. Katulahan lawan kaguruan itu kalau tapi tahu lagi. Nengaran di bahasa Indonesianya kawalat itu. Terhadap orang yang mengerjakan kewajiban aja, komplit kewajiban dikerjakan, orang itu punya pangkat di sisi Allah muqarrabin. Itu hanya yang wajib saja dikerjakan sudah muqarrabin, mengatulahani. Apalagi di samping yang wajib, dia itu sering lagi mengerjakan yang sunat-sunat. Itu orang selain dari muqarrabin, mahbubin. 2 pangkatnya di sisi Allah. Itu mengatulahani, kada boleh diganggu gugat, kada boleh diganggu gugat. Harus dihormat dan dibesarkan. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Itu ayat khabariyah di makna insya'iyah. Artinya besarkanlah syiar agama Allah. Pinanya pindah kabar benar aja, padahal insya itu amar. Ada yang aneh terjadi di hidup kita ini. Seorang perempuan tua datang ke tempat kita minta air.
air itu katanya untuk anak saya. Kita kaget karena ibu ini punya anak cuma satu, dan yang satu ini sudah jadi guru, mengajar di aliyah lagi. Sudah jadi guru di aliyah masih durhaka terhadap ibunya, sampai ibunya mintakan air. Masalah susunan duduk di sini, kalau ada tamu saya harap supaya yang duduk di kawin malam sini bakalah pindahlah ke sini, tamu yang dudukkan di sini. Jangan kada mau bakalah. Itu saya sudah kada kau menahani lagi, itu sudah lah diharap supaya Rasulullah memandang kita itu betul-betul ikramul duyuf itu ada. Paham? Hah? Baik tamu itu dari artinya ulama kah atau dari pejabat kah, harus diberikan tempat di sini. Paham? Yang lainnya yang biasa duduk di kediaman turunlah dulu. Jangan mengaras. Paham ya? Ini adab ini. Karena orang yang berpangkat itu karena tawaduknya. Jikalau tidak dia tawaduk, tidak dapat pangkat. Dia mau belajar, kan tawaduk. Dia mau berlatih, kan tawaduk. Dia mau dikirim ke situ kemari sampai dia dapat bintang, kan karena tawaduk. Hadis man tawaddu'a lillah rafa'ahu. Jadi orang yang marfu itu kan umum hadis tadi, baik marfu masalah keduniaan maupun marfu masalah akhirat, itu tandanya orang tawadhu. Orang tawadhu harus dimarfu. Allah yang mengangkat, kenapa kita tidak mengangkat? Nah itulah kekurangan daripada kita. Ini sudah pada tahan lagi, terpaksa kita kuya terang terusnya. Biasa kita wakil aja, ini ada tamu nah, ya kan? Nah, tolong Habib Ali Al-Jufri anu urusakan nong ada biasa ini balihan dulu unduran. Habib Ali Jufri dulu disuruh membangun, tapi masih ada yang tetap bertahan karena mempertahankan kejuaraannya. Ya, dan pengacara, orang-orang yang masuk pengacara itu mestinya diberi tempat khusus, seperti yang tukang baca maulid, tukang baca doa, tukang baca qasidah, tukang baca Quran. Paham? Itu harus ada diberi tempat. Sebab ini termasuk pengacara. Yang tukang tahlil, yang tukang baca doa tahlil, diberikan tempat sesuai dengan makamnya itu tadi. Paham? Kadada anu apa, kadada termasuk di acara juga, apa artinya? Mengerti? Dan yang di belakang imam itu mestinya orang yang alim masalah istikhlaf. Artinya kalau sewaktu-waktu imam itu ada khilaf, ini yang di belakang ini mengganti. Walaupun anak-anak tapi alim masalahnya, ini sanggup mengganti imam. Kalau imam ada takantut, kenapakah? Ujar imam ada takantut, nah ini nang maju. Lamun nang ini nang orang biasa, baik imam takantut, imam takantut, mintuk aja. Nah pada baca sa'alam. Inna tasawuf kullahu lahwal adab. Tasawuf inilah akhlak, adab. Jadi kita ini di sini di pengajian kita ini baik hari Minggu maupun hari Kamis isinya adalah pendidikan moral, pendidikan mental, spiritual. Bukan muara mentulir.
Yang paling dekat kepada Rasulullah orang yang paling baik akhlaknya. Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum khuluqan. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala disuruh Allah Ta'ala perantara malaikat suruh pilih baina antakuna nabiyan malikan wa baina antakuna malikan nabiyan abdan. Muhammad, engkau pilih hendak jadi nabi serta berpangkat di pemerintahan atau hendak jadi nabi jadi guru biasa. Pilih. Maka karena ada Jibril di situ, Rasulullah itu minta buah pikiran. Bagaimana menjawab ini masalah? Jibril ini memberikan buah pikiran dengan kata antawadhu bi rabbik. Jagalah di mana tawadhu. Jadi Nabi memilih yaitu menjadi nabi dan guru biasa. Artinya tidak mau berpangkat. Itulah Nabi Muhammad. Cuma ini kisah, tinggal kisah. Yang mutaba'ah kepada Nabi ini siapa? Jadi kita jadinya bingung. Arah kita siapa yang jadi pertama dari tiga yang menunjukkan masalah bepadah meminta-minta itu hukumnya haram, itu sama lawan mengadukan Allah Ta'ala kepada makhluk bahwa Allah tidak memberi saya. Satu, idhi su'alu idharun lil faqri, karena meminta itu kan menyatakan kefakirannya, menyatakan kefakiran ini kepada makhluk. Paham? Artinya menyatakan bahwa Tuhan itu tidak memberi saya, padahal Tuhan bernama Mu'ti. Ya, ingatkanlah kisah yang terjadi bahwa seseorang yang matanya buta, kupingnya tuli, batis kakinya dan tangannya itu putus. Paham? Dia mengata alhamdulillah saya punya senjata masih ada. Artinya butuhnya masih ada aja lagi. Jadi tetap bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tidak merasa fakir, dia masih ada punya lagi, punya nikmat lagi, masih ada juga yang dipulai-pulai. Dua, kalau kita sekarang ini barang pada payu, padahal barangnya ada, toh kenapa sampai mengeluh kemana-mana, mengadu kemana-mana, padahal barangnya ada, cuma belum laku. Andai kata habis harta sama sekali, badan kita masih ada, perlu disyukuri. Andai kata badan kita sudah hancur, iman kita masih ada, Islam kita masih ada, itu yang disyukuri. Jadi karena kebanyakan yang tidak syukur, lalu merepotkan ke orang lain, terutama aulia-aulia, itu jadinya bebannya itu berat. Jadi darah itu tetap lalu naik. Paham? Karena laku
laporan-laporan tidak ada yang menggembirakan. Semua laporan itu adalah menambah beban pikiran. Jadi sebabnya itu karena pikiran. Paham? Nah, itu. Yang kedua lagi, selain daripada menyatakan Allah itu tidak memberi, wa dzikru liqusuri nikmatillahi ta'ala anhu, dan lagi melapor-laporkan kepada makhluk bahwasanya Allah itu memberikan tidak cukup. Kalau Allah Ta'ala memberi tidak cukup, berarti Allah Ta'ala itu tidak adil dan tidak bijaksana. Berarti Allah Ta'ala zalim. Ini bahayanya orang meminta-minta. Paham? Wahwa ainus syaqwa, itu yang betul-betul mengadukan Allah kepada makhluk namanya. Paham? Wa kama annal abdal mamluka law sa'ala lakana su'alu tashni'an ala sayyidi. Misalnya seorang budak meminta kepada bosnya, niscaya kata memintanya itu menjahatkan atas bosnya, artinya menghinakan. Tasni' itu menghinakan kepada petuanannya. Wahada yang bagi ayah rumah. Nah, atau ayyuhrama, boleh dua bacaannya. Nah, inilah sepatutnya hukumnya haram. Wala yahilla atau wala yuhalla, tidak dibolehkan. Illa lidaruratin, kecuali memang terpaksa betul-betul, terjepit betul-betul. Kalau tidak mengatakan meminta, niscaya siup. Paham? Nah. Kama tahillul maitatu, sebagaimana dihalalkan memakan bangkai selama tidak ada yang lain. Ya, hurrimat alaikumul maitatu wad-damu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih faman yaqurra fi makhmasatin ghaira mutajanifin li ithmin fa innallaha ghafurur rahim. Artinya tak salah aja juga, Bang, cuma dimaafi, jadi ngarannya hukumnya harus. Nah, itu. Asani yang kedua daripada tiga sebabnya meminta itu asalnya haram hukumnya, anna fihi illa lasaili nafsahu li ghairillahi ta'ala. Itu namanya menghinakan diri kepada makhluk. Padahal mestinya kita menghinakan diri kepada Allah. Kenapa jadi menghinakan diri kepada makhluk? Dasar orang yang meminta itu mesti merendah diri supaya diberi orang. Ya, merendahkan diri, mudah-mudahan pian 2 kali tolak haji. Apalagi yang meminta-minta ini sholatnya tidak, jangankan sholat, belajar sekat 20 aja kahada. Jadi kalau orang begitu, Allah sendiri tidak memperhatikan kepada dia. Qala ta'ala wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Yang senang hidupnya itu, yang tidak kena kresmon itu orang yang takwa. Kalau yang tidak takwa itu wajar kena kresmon. Sebab
sholat tidak, puasa tidak, kenal sama Allah tidak, kenal sama Nabi tidak, hadir di majelis pengajian tidak. Kerjaannya sih duduk aja di tengah jalan minta-minta. Kerjaannya siang dan malam cari pulus saja. Enggak tahu sholat, enggak tahu zuhur, enggak tahu asar, enggak tahu isya maghrib. Sesuai aja hidupnya itu begitu susah. Iya kan? Walau yang lain mengusahakan supaya menghilangkan kesusahannya, Allah tidak memberi izin. Sebab kalau orang begitu dibantu, itu berarti kita itu membantu meningkatkan maksiatnya. Man a'ana ala maksiatin kana syarikan lahu fiha. Siapa membantu orang yang maksiat, berarti kita itu bersekutu di dalam maksiat. Jelas? Quran, hadis, sahih. Walaysa lil mu'mini ayyudilla nafsahu li ghairillah. Haram bagi orang yang beriman kepada Allah bahwa ia menghinakan dirinya kepada sesama makhluk. Ya? Hukumnya haram. Bal alaihi an yudilla nafsahu li maulah. Yang wajib itu adalah menghinakan diri kepada Allah. Terang-terang aja Allah, jangan sang pencipta. Itu masih meragukan lagi. Yang Maha Esa masih meragukan. Langsung aja Allah gitu aja. Apa sih susahnya? Kalau disebut Allah, zikir. Kalau yang Maha Esa, yang Maha Esa, yang Maha Esa, tidak ada. Kalau Allah, 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 itu zikir. Qulillah, katakanlah Allah. Tidak ada. Qul yang Maha Esa. Qul sang pencipta. Qul sang raksasa. Enggak ada. Betul enggak? Oke. Yes. Fa inna fihi izzahu, karena pada menghinakan diri kepada Allah itulah di situ kemuliaan kita. Artinya harga diri kita. Harga diri kita. Nah ini gunanya kita mengenal bahwa diri kita ini hina, yang mulia siapa? Allah. Jadi tiap-tiap orang hina, kalau mau mulia, mendekatlah kepada yang mulia. Misal, kalau orang kepanasan, mendekatlah kepada AC. Dingin jadinya. Kalau mendekat, tapi kalau jauh, nggak bisa tetap panas. Iya, ujar guru Saman, amalan sugih, parak lawan Tuhan. Amalan sugih, parak lawan Tuhan. Sebab nang sugih siapa? Tuhan. Kita ini kalau mau sugih, seumuran kalau mau sugih, lamun kita nih sugih jadi Tuhan. Kedua, sebab yang ginal mutlak itu Tuhan aja. Kita ini muqayyad sementara. Nang bunyi jagoan, banyak sudah garing, di mana kejagawannya lagi? Sudah nang kohol-kohol gahmang itu. Tahu gahmang? Ya mangga.
nang asal qori juara dunia munya sudah nang manggah itu kada kau dipadakan juri anu juara lagi ya kan mancan. Nah, sebab itu kan ikhfa nun mati bertemu tak batasnya aja sugih itu batasnya baharinya wahininya sugih juga sugih utang nang alim-alim itu batasnya juga nyada pang nang alim dan pada Tuhan. Ayo coba ada di sini pada anda alim yo itu makan pang sasengot berapa butir nah kalau kau mah itu nah kalau bisa ngarangnya ini berapa nah? Hah? Ini berapa? 1, 10 nolnya mana nih? Ini nolnya bulat. Ini berapa? 5 kalau? Ini berapa? 5 kalau? Nah berapa? 10, 11 nih setujunya maksud saya apabila 10 pasti ada Allah itu nangka 11 jangan lupa ma min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khasatin illa huwa sadisuhum wa la adna wa la akthar min dzalika illa wa huwa ma'ahum aina ma kuntum. Sepuluh nggak dibuat dalam kontong hampir 10 jadi 11 ada sirul wali kalau tak hitung gak ada ini penyakit yang ngerasa bisi angka ini ngalih bana padahal nol merasa ada bisi angka 0 kosong pamulaan angka itu satu kada sifat siapa ahad itu sifat siapa nah kita nih kosong berataan tapi nangaran bunga orang kosong merasa punya angka ngalih perasaan yang ini maka Allah Ta'ala mengetahui perasaan itu rasa sugih, rasa alim, rasa jago, rasa berkuasa rasa harap, rasa gancang rasa pintar rasa bisa berbicara bisa itu, bisa ini padahal nang tina alim bana segala masalah kawan jawab waktu mengantuk takuni kawan jawab apalagi guring jangan menjawab masalah butuh sidin kelihatan pada kawan menutupi alim nang apa jadi jangan ada perasaan macam-macam jangan ada syirik jangan ada tauhid tetap i'tiqad tetap Allah wahdah la syarikalah Allah wahdah jangan ada diumpat-umpati wujudnya wahdah dan lain-lainnya wahdah ilmunya wahdah kekayaannya wahdah kekuasaannya wahdah pendengarnya wahdah, penglihatnya wahdah, hayatnya wahdah, kalamnya wahdah, iradatnya wahdah, af'alnya wahdah. Jangan ada punya apa-apa kita ini kosong. Itu di pangrasaan, hendaknya bukan di perkataan. Kalau perkataan munafik itu raja pander. Wa iyyaqulu tasma' biqaulihim. Kalau kita mendengar pidatonya, Masya Allah, kita kuling kepala. Ya, yang disebut ulama ulisan, yang dipotong waktu Isra Mi'raj itu lidahnya.
Jangan ada punya perasa, punya bisi itu, bisi ini, jangan. Lillahi ma fis samawati wa fil ardi khalqan wa khulqan, khalqan wa abdan wa abidan wa macam-macaman itu tafsirnya. Jangan merasa kita punya macam-macam, jangan. Itu syirik namanya. Percuma beribadat kalau ada syiriknya, tidak diterima sama sekali. Fa'amma sa'irul khalqi fa'innahum ibadun amsaluh. Adapun makhluk ini siapapun sama lawan kita. Artinya tidak bisa membantu, tidak bisa memberi. Paham? Maka lamunnya datang kepada makhluk kadang dari lo timbul aja apik hujan. Apik hujan. Lalu menyambat aja ke orang. Ya kalau pulang bawa orang dari, mbahnya orang membarikan, buih cirin diciumnya. Man tawada'a li ghaniyin salihin li ghinahu dhahaba thulutha dinihi. Urusannya kalau nak minta kepada Allah, bertawassul dengan orang-orang soleh, bertawassul dengan amal-amal soleh, bertawassul dengan bekas-bekas orang soleh. Paham? Memintanya kepada Allah, bertawassul dengan zat orang soleh, dan bertawassul dengan amal-amal ibadah, dan bertawassul dengan berbekas orang soleh. Bekasnya itu bisa, ya Allah saya minta kepada Engkau dengan bekas orang soleh ini supaya mata saya baik. Ya, Nabi Allah Ya'qub baik matanya karena bekas pakaian Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu selamat daripada kecabur di sumur berkat pakaian datang daripada Nabi Ibrahim. Bekasnya Nabi Ibrahim selamat karena bekas memakai pakaian dari surga. Jadi damas ini daripada surga kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Yusuf, kepada Nabi Ya'qub disatukan ke mata. Itu namanya tawassul dengan asar sholihin. Karena bahwasanya pakaian orang soleh itu adalah beraib kawan awaknya. Nah awaknya ini beraib dengan ruhnya. Ruhnya itu dekat dengan Allah. Nah jadi lalu sawak sarawin. Paham? Dalilnya yang tadi gamis. Idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi yati basira wa tuni bi ahlikum ajma'in. Itu namanya tawassul dengan asar orang saleh. Tawassul dengan ibadah. Ada 3 orang masuk di dalam goa. Batu gunung gugur menutup goa. Ya, di antaranya ada yang bakti kepada ibu bapak. Ya Allah, saya bakti kepada ibu bapak. Saya minta kepada Engkau dengan kebaktian saya kepada ibu bapak saya supaya dibukakanlah ini tutup. Dibuka. Hadisnya sahih. Paham? Tawassul kepada zat orang saleh. Rasulullah membaca Allahumma bihaqqis sa'ilina, dengan hak orang-orang, dengan zat orang-orang yang meminta kepada Engkau. Rasulullah yang membaca. Tiap kalian turun dari rumah ke masjid baca ini. Allah bihaqqis sa'ilin. Rasulullah bertawassul dengan sa'ilin itu manusia. Wa bihaqqi man saya hadza, dengan apa berkat perjalanan saya menuju ini. Artinya itu kan amal.
Perjalanan menuju masjid amal, jadi tawasul dengan apa? Dengan amal. Jadi dengan berkat surah Yasin, dengan berkat surah Al-Kamilah, mudahan ayah saya mati ujar. Mudahan ayah saya panjang umur, panjang segala-galanya, artinya rezekinya panjang, umurnya panjang. Jadi masalah tawasul ini kita kada ragu-ragu, paham? Nah ini pegang bujur-bujur ini. Ahli sunnah wal jamaah ini masalah tawassul. Memang kita minta kepada Allah tapi pakai tawassul, karena yang menyuruh bertawassul Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Orang yang beriman, ya kan? Ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Kamu bertakwa kepada Allah, buktinya bertakwa yaitu bertawassul. Jadi seluruh nabi-nabi tidak ada yang tidak bertawassul. Kenapa? Karena ma'amalkan wabtaghu ilaihil wasilah. Jadi orang yang mengharamkan tawassul, orang yang mengafirkan tawassul, orang yang memadahkan tawassul memurtadkan, itu belajar dulu dong, bertaubat dulu dong. Kalau banyak masalah-masalah ini di otak kita, mau tidak mau darah kita mesti naik. Sebab sandangannya ini pada satu dua dipikirkan. Fala yang bagi ayyudilla nafsahu ayyudilla lahum illa li daruratin kisu'al dullun lisa'il bil idhafah ila al-mas'ul wa fi su'ali dullun lisa'il bil mas'ul. Maka tidak sugianya bahwa kita menghinakan diri kepada makhluk kecuali memang terpaksa. Itu dibolehkan. Pada meminta kepada makhluk berarti si meminta itu menghinakan kepada yang dipintai. Yang ketiga, asalis annahu la yanfaqu an idzanil mas'ul ghaliban. Itu pasti kita itu memberatkan kepada orang yang kita pintai. Iya kada? Iya kada? Iya kada? Hah? Li'annahu rubbama la tasmahu nafsuhu bil badli anti biqalbin minhu. Kadang-kadang hatinya tidak 100%. Ya kan? Mau mengeluarkan harta itu tadi. Apalagi memintanya ada orang lain, malah karena malu daripada orang lain jadi terpaksa yang minta, ya memberi, ya kan? Nah ini jadi hukumnya asalnya itu meminta hukumnya haram. Boleh meminta harus terpaksa benar itu. Fa'in badala hayaan min sa'il awriyaan fahuwa haramun alal akhir. Jikalau dia itu tadi memberi karena malu daripada si yang meminta atau karena riya, haram atas yang mengambil tadi. Wa in mana'a rubbama stahya wa ta'adda bi nafsihi bil man'i. Jika ia tidak memberi kadang-kadang malu dia, ya kan? Dan merasa sakit di hatinya. Id yara nafsahu fi sirri bukhara, karena dia takut disebut orang engkel. Fafil badri nuqsanu malihi, dan dia memikirkan kalau diberikan hitungannya duit saya kurang. Wa fil man'i nuqsanu jahihi, dan kalau memberi itu berarti kewibawaan hilang, kurang. Wa kilahuma mu'diyan, itu semuanya mengganggu kepada orang yang dipintai. Jadi wasa'il wasababu, nah yang meminta sebabnya bil idza wal idza haramun illa li daruratin, ya kan? Summa qala wa mahma fahimta wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa rahmatan ala kulli halin wa munna 'alaina bish-shifaa wal 'afiyah wal 'ajila ya Allah wa sihhatan wa da'imah bi rahmatika ya Allah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.